Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap sekali ya. Berangkat semua nggak ini? Waduh, berangkat semua nih. Absen dulu. Oke. Abimanyu? Hadir. Amin? Nurkolis? Gobi? Cuma 4. Masya Allah, 11 anak cuma 4 yang masuk ini. Oke, no problem. Untuk mengawali kegiatan hari ini, coba dipimpin doa, Gobi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang grafting ya. Nah, kemarin itu banyak yang kurang presisi mungkin dalam proses penyambungannya, sehingga beberapa dari kalian nyambung 10 cuma jadi 2. Ya, saya ajarkan beberapa tekniknya ya. Di sini cara memotongnya juga kalian harus yakin, sangat ahli ya. Saya harus yakin bahwa ini loh presisi biar tidak ada yang terjepit ya. Taruh merembe bisa. Nah, waduh, jempolnya kena. Waduh, jempolnya putus ya. Waduh, apa yang terjadi ketika kita bekerja tanpa memperhatikan keselamatan? Apa? Ya, ini animasi Mister yang bikin ya. Ya, baru sebatas ini. Baru sebatas gambar, tulisan. Mungkin kalian berpikir bahwa yang terpenting di dunia ini adalah motor, karena motor bisa mengantar saya kemana saja, bisa mengantar ibu. Wah, tapi masih kepanasan. Mungkin lebih penting mobil. Ya, mobil kayaknya lebih keren dan nggak kehujanan. Punya motor, punya mobil, tapi nggak punya rumah. Gimana? Berarti yang paling penting mungkin rumah. Ada yang bisa menyampaikan bahwa yang paling penting itu apa di dalam dunia ini nih? Ada 3 hal terpenting di dunia ini yang perlu kalian ketahui. Kesehatan, keselamatan, dan waktu. Ya. Kenapa kesehatan, selamat, dan waktu? Ketika kita tidak punya rumah, masih bisa hidup. Orang tua sudah meninggal, kita masih bisa hidup. Nggak punya uang, masih bisa utang karo batire. Itu ya. Yang ada kontribusi bahwa kita bisa sehat dan selamat itu berdasarkan dengan usaha kita sendiri. Bisa diusahakan. Ini lihat ya, ada 2 gambar nih ya. Coba Jok. Ini antara Pak Tua dan bikers perbedaannya apa? Ayo Jok. Perbedaannya. Pak Tua mengantar barang menggunakan motor, memakai helm. Oke, ada pendapat lain antara potensi tinggi mana potensi kecelakaan terjadi pada Pak Tua atau bikers. Kenapa bikers lebih rendah potensi terjadi kecelakaannya? Ayo Bob. Karena Pak Tua sudah tua, Ya. terus bikers masih muda, Ya. dan makanya nggak lengkap kan apa itu ya? Pakaiannya nggak lengkap. Ya. Pak Tua walaupun matanya sipit bisa terjadi ya kelilipan, akhirnya goyang, gusrak deh di jurang. Kira-kira ketika rusaknya separah itu, si NMAX tadi pengendara Pak Tua tadi yang nggak pakai alat pelindung diri, kira-kira apa yang akan terjadi pada Pak Tua? Meninggal. Santuy pimen lah. Ya kecelakaan. Apa yang akan diderita? Patah tulang, leher patah, kepala hilang. Oh my god. Ternyata setelah dia masuk ya, Pak Tua menjadi Farel Bramasta. Ada yang mau mencoba kecelakaan? Enggak. Masya Allah. Mungkin sekalian karena remukannya remuk, menabrak Innova ya, membentur aspal, sekalian dioperasi saja jadi Farel Bramasta. Ada yang mau kecelakaan? Kecelakaan auto ganteng. Kita masuk ke materi bahwa hari ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja, atau bisa dikatakan pada umum global mengatakan bahwa
Kesehatan dan Keselamatan Kerja disingkat menjadi K3. Ya. Ada yang pernah dengar K3? Tadi Pak. Tadi ya? Ya, tadi sudah dengar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengetahui ya pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian menganalisis sumber bahayanya dari mana saja, kemudian yang ketiga kalau bisa, wajib bisa, karena kalian besok akan bekerja di sebuah perusahaan, di PT, atau bekerja dimanapun lah. Jadi kita bagaimana caranya melakukan pertolongan pada kecelakaan kerja seperti itu. Oh ini mati ya. Kira-kira penyebabnya itu apa ini? Waduh, mental orangnya tuh. Kira-kira ya faktor-faktor yang berkontribusi. Tahu kontribusi enggak? Melu andil ya, ikutan nimbrung. Ya, oke ya. Selain itu yang menyebabkan kecelakaan, alatnya rusak, sudah tua, tidak diopeni, ya, olinya kering dan lain sebagainya, overheat. Selain itu, selain alat, kacamata untuk melindungi mata. Dari apa? Dari apa? Bahaya apa? Kira-kira kalau mata bahaya apa? Itu bahaya. Kamu harus tahu juga tentang bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama adalah jangan panik. Biasanya yang terjadi kepanikan bocah cewek ya. Pindahkan korban ke tempat yang aman. Pindahkan korban yang tempat aman. Misalnya gimana? Contoh. Kebakaran. Kenapa? Contoh kebakaran nih. Terus gimana? Dibawa keluar. Dibawa keluar. Apanya yang kebakaran tadi? Contohnya rumah. Rumah kebakaran. Terus apa yang kamu lakukan pada saat pertolongan pertama pada korban? Bawa keluarga keluar. Dibawa keluar semua. Ya, diputusin juga jangan panik. Santai aja, masih banyak ya cadangan. Oke, bagi kelompok menjadi 3 ya. Ya, cermati bagan yang sudah disediakan tadi, pilih salah satu kasus untuk dianalisis, salah satu kasus. Ya, coba siapkan di buku kalian masing-masing. Kemudian dianalisis penyebab dan akibat yang kemudian simulasikan bagaimana pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Kamu coba analisis potensi bahaya yang terjadi. Ya, ini hikam, ini hilal. Menggunakan alat las, ada listrik. Ganti profesi jadi tukang las. Ini Kang Ojos sedang menggerenda. Kalian perhatikan Kang Ojos ya. Ya. Dia sedang menggerenda besi. Kira-kira potensi bahaya yang terjadi pada Kang Ojos ini apa? Penanggulangan pertolongan pertamanya apa? Ya, tadi Bobi sudah melihat video ngelas. Silakan maju. Ya. Gimana Pak? Nah sini. Assalamualaikum. Tadi saya lihat video ngelas analisis bahayanya, potensi bahaya yang terjadi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tadi tentang pengelasan, potensi yang terjadi pada pengelasan itu banyak sekali ya. Yang pertama itu dari segi fisik, phishing. Ya, ini semua termasuk dalam bahaya-bahaya pengelasan. Cukup? Oke, tutup. Tepuk tangan untuk Bobi. Oke, yang lain tadi. Yang gerenda, coba. Bahaya gerenda. Gerenda. Sini Mas. Ayo coba. Tadi pengamatan video gerenda. Iya, Pak. Ya. Kang Ojos sedang gerenda. Posisi bahaya yang bisa terjadi pada Kang Ojos. Apa saja bahayanya? Fisik, Pak. Fisik apa? Bising. Kang Ojos tadi pakai pelindung telinga enggak? Enggak, Pak. Enggak. Potensi berapa? Umur berapa Kang Ojos bisa budek? 3 bulan lah. 3 bulan udah budek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salah satu bahaya dari menyemprot yaitu pestisida. ya, menyemprotkan pestisida, Ya. baik jenis fungisida ataupun insektisida. Salah satunya dari fisik. Fisiknya apa nih? Fisiknya cahaya. Cahaya. Ya, cahaya yang menyilaukan mata dapat ya kan proses penyemprotan itu di luar Malam hari. di luar ruangan. Di luar ruangan. Oke. Karena paparan sinar matahari secara langsung itu membuat mata kita jadi buram. Silau. Iya. Jadi tidak tahu arah pucuknya dari pucuk penyemprotan itu arahnya kemana. Untuk menanggulangi cahaya tadi Kita pakai kacamata. pakai dulu Iya. kacamatanya. Nah, oke. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita pakai masker. Pakai masker. Oke. Ya, lo. Pakai maskernya. Ini pecinya buka dulu. Oke ya. Mana nih, Le? Nah. Oke, pakai masker ya. Ya, halo. Selain bahan kimia dari polusi ya, ada kamera sana. Oke. Kalau mau menyemprot menggunakan pestisida dan fungisida, kira-kira bahaya apa lagi? Kemudian dari kimia kita lihat biologinya. Biologinya. Terganggunya fauna dan flora. Apa yang terjadi? Flora? Jadi mampu dari bahan kimia tersebut flora dan fauna jadi terganggu. Apanya? Yaitu ekosistemnya. Ya, keracunan. Iya, keracunan. Mati ya alatnya ya. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah. Oke, aplaus. Silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan kerja pada saat kalian melakukan aktivitas, kita harus membudayakan prinsip 5R. Ya. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Terjadi kecelakaan. Ini kalau nggak resik bocah. Ceceran bahan kimia, habis kamu ngeracik pestisida tadi di keramik tercecer, bisa terjadi potensi apa? Kepleset, jatuh. Kalau saja dipakai, my God. Kalau mogok gimana? Coba dihafal. Ringkas, rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Ulangi. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Apa itu semua apa itu? Prinsip 5R, bukan KKR ya. Prinsip 5R. Rapi, ringkas, resik, rajin, dan perawatan. Kamu juga di pondok yang resik, ya, yang rapi, yang rajin, biar nggak gudikan. Oke, sekian saja pelajaran hari ini. Bahwa kesimpulannya adalah kita harus menerapkan prinsip tadi 5R. Harus selalu waspada, hati-hati, berdoa sebelum melakukan pekerjaan, konsentrasi, jangan terganggu oleh ya psikis, kondisi pribadi ya dalam bekerja. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak ada? Oke, sekian dari saya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengkultur sebuah tanaman ya, untuk memperbanyak secara vegetatif, secara kultur tisu ya, tisu culture atau kultur jaringan. Habis gelap terbitlah terang ya. Sudah pengap, mari kita pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa, Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma aqta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lan wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.